Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mempertimbangkan peningkatan mandat biofuel menjadi B35 untuk Indonesia dan B20 untuk Malaysia dalam peningkatan konsumsi dalam negeri. Hal ini untuk mendukung implementasi kebijakan energi terbarukan dan komitmen bersama guna memastikan upaya advokasi Council of Palm Oil Producing Countries CPOPC untuk minyak sawit berkelanjutan akan terus dilakukan. Negara-negara produsen sawit diajak memanfaatkan momentum meningkatnya permintaan minyak sawit dunia, sekaligus terus mendorong pengakuan terhadap daya saing sawit berkelanjutan secara global. Dalam pertemuan tingkat Menteri Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC ke-10 di Bali, Indonesia dan Malaysia sepakat mempertimbangkan peningkatan mandat biofuel menjadi B35 untuk Indonesia dan B20 untuk Malaysia. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi krisis pangan dan energi dan memenuhi pasar minyak sawit dunia di tengah meningkatnya ketegangan di Ukraina. Oleh karena itu, kerjasama Indonesia dengan Malaysia menjadi sangat penting, karena ini menjadi kunci pada saat 5,5 juta vegetable oil yang berasal dari Ukraina belum bisa keluar secara penuh. Jadi kami yakin bahawa Indonesia dan Malaysia akan menjadi global champion untuk edible oil di mata dunia kelak, insyaAllah. Indonesia dan Malaysia yakin bahwa permintaan minyak sawit akan tetap kuat di tahun 2022 dengan terbukanya sektor ekonomi dan perbatasan internasional, terutama di sektor pangan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit Ainus melaporkan. Sebanyak 102 taruna-taruni Akademi Angkatan Laut resmi diberangkatkan untuk mengikuti latihan praktek pelayaran Kartika Jala Krida selama 91 hari lamanya. Mereka akan berlayar melewati perairan Indonesia hingga Australia dengan kapal latih KRI Bimar Suci. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono didampingi Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Denny Hendrata dan Pangko Armada II Laksda TNI TSNB Huta Barat melepas keberangkatan KRI Bima Suci di Dermaga Ujung Madura, Markas Komando Armada II Surabaya, Jawa Timur. 102 taruna-taruni Angkatan Laut berlayar dalam rangka pelatihan pelayaran Kartika Jala Krida. Selama 91 hari, mereka akan berlayar mengarungi perairan Indonesia dengan jarak tempuh 11.122 nautical mile dengan rute Surabaya, Jakarta, Singapura, perairan Australia, Bali, dan kembali lagi ke Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2022 mendatang. Ini adalah merupakan misi latihan ataupun melaksanakan program latihan dari taruna-taruna tingkat 4 Akademi Angkatan Laut. Sehingga juga membawa misi diplomasi negara, mewakili Indonesia, mengenalkan budaya Indonesia, mengenalkan taruna Indonesia ataupun Angkatan Laut Indonesia kepada negara-negara sahabat. Dalam ini mereka akan mengunjungi Singapura, kemudian ke Sabah, Malaysia, kemudian akan menuju ke Australia. Putranya berada di atas kapal ini, Pak? Bangga sekali, terharu ya. Kita nggak pernah terbayangkan keluarga kami, anak kami bisa berada di atas kapal Bima Suci seperti ini. Apalagi masuk taruna itu nggak ada pikiran sama sekali. Kapal latih KRI Bima Suci mengangkut 208 orang, terdiri dari 92 ABK, 14 staf latihan, dan 102 taruna tingkat 3 Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-69. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui persiapan keberangkatan, kita bergabung dengan Mahathir Muhammad langsung dari Tanjung Priuk, Jakarta. Mahathir, bagaimana persiapan pelepasan para taruna dan KRI Bima Suci ini? Mahathir. Silakan Mahathir. Udah. Ya, Juno, terkait dari latihan Kartika Jala Krida dan juga dari kita masih coba untuk mendengar langsung. Ya, latihan Kartika Jala Krida yang ke-69 kali ini memang sudah dilakukan, dan kali ini di Kolinamil, Jakarta Utara menjadi rute kedua dari KRI Bima Suci atau
kapal layar tiang latih yang memang tiba di Kolinamil Jakarta Utara, di mana nantinya dari latihan Kartika Jalakrida ini diikuti oleh 102 taruna-taruni yang memang ini sudah mengikuti di kota keduanya kali ini di angkatan ke-69. Dan dari latihan yang nantinya akan dilakukan ini kurang lebih akan berjalan kurang lebih selama 91 hari yang akan mengunjungi beberapa kota. Selain kota Indonesia, ini juga akan berkunjung ke luar negeri, Juno. Jadi yang pertama akan mengunjungi dari Surabaya, mereka sudah berangkat. Kota kedua adalah Jakarta, berkunjung ke Kolinamil Jakarta Utara. Selanjutnya Singapura, Sabah, selanjutnya Sydney, Darwin, Bali, dan Surabaya. Mereka akan menjalani latihan pelayaran ini kurang lebih selama 91 hari, di mana nantinya ada beberapa materi yang disampaikan dalam prosesi pelayarannya, di mana pertama adalah mereka akan belajar navigasi, bagaimana caranya melayarkan atau menjalankan dari KRI Bima Suci ini dengan beberapa navigasi, seperti pertama melihat teropong bintang, kedua saat posisi layar dikembangkan bagaimana mereka harus menavigasikannya, juga ada teknisi mesin yang nantinya mereka harus mengetahui bagaimana cara pengoperasian dari teknik mesin yang saat mereka nanti berlayar dari Surabaya berputar kembali nanti ke Surabaya selama 91 hari. Dan tadi dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama juga dengan Ketua Umum Dharma Pertiwi, Nyonya Hetty Andika Perkasa, ini tadi memberikan bekal dan juga memberikan pesan kepada seluruh taruna-taruni yang sudah mengikuti dari Kartika Jalakrida ini yang ke-69 untuk tetap menjaga kesehatan karena memang saat ini masih di masa pandemi COVID-19, dan saat nanti pun saat tampil di beberapa negara seperti Singapura, Sydney, ada juga di Townsville, ini memang mereka diharuskan untuk bisa tampil lebih baik karena ada beberapa pesan yang harus disampaikan bahwa latihan Kartika Jalakrida ini juga membawa nama Indonesia karena KRI Bima Suci ini adalah lambang kebanggaan Indonesia karena KRI Bima Suci ini adalah kapal perang Indonesia, tapi memang yang dikhususkan untuk kapal latih tiang tinggi. Nantinya mereka harus benar-benar menyampaikan pesan-pesan itu kepada seluruh diplomat-diplomat di beberapa negara. Sementara itu, Jono, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad langsung dari Tanjung Priok, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, informasi tadi mengakhiri MNC News Now hari ini. Saksikan siaran FIBA Asia Cup live hanya di MNC Sports Channel 102 MNC Vision. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Arjuno Saputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.